Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satoriah Gerobokan. Masih bersama Romo Kiai Muhammad Orwarji. Kita akan meneruskan pembahasan tentang kitab Miftahul Jannati atau kunci swarga, bab 1 tentang wedaran bab sejatining dating pengiran kang wajib onone, atau babu hakikoti zati wajibil maujudi. Kita sudah sampai ke nomor 18. Jadi Sang Mudotomo ini bertanya, "Wila konangan wadiku, umpama aku wis duwe kapracayan lan gegebengan mengkono, ora perlu nyuwun penerangan rene. Aku mung nerokake panemune golongan naturalis wae." Kok Mas? Aku dhewe isih bingung. Mbuh-mbuh kang tak antepi. Ana penemu kaya mengkono, kaya-kaya arep katut. Jer ora bisa ngunggahi meneh. Nanging kok ya ora titik-titik wani. Jer durung srek. Niki bahas tentang natur, Mbah. Jadi nomor 18 ini pembahasan tentang sifat natur. Jadi penjelasannya seperti apa? Ya, jadi itu IPA, ilmu palak, Ilmu pengetahuan alam. ilmu pengetahuan alam. Nah, maka ahli natural atau naturalis itu dalam arti natur itu yang diartikan kalau bahasa Indonesia itu dinamakan alam semesta. Natur, kekuatan natur. Nah, kalau di dalam gulungan itu termasuk orang ahli Qadariyah. Orang ahli Qadariyah karena natur itu adalah ngelmu adon-adon. Saiki perputaran bumi itu berputar ngitari langit, ngitari matahari, jaga dia berputar sendiri pada dirinya, pada porosnya dan sebagainya. Ada daya tarik, bahkan ada daya tolak dan sebagainya. Maka ilmu natur itu semua dari adon-adon. Maka ilmu natur sendiri atau ahli Qadariyah itu orang yang yakin pada Qadare Gusti Allah. Jadi dia nggak mau usaha, menggantungkan. Maka ini ahli natur ini juga dipandang orang-orang ahli sunnah dianggap kafir. Dianggap kafir. Karena apa? Dia meramal sifat ilmu palak, ilmu kekuatan alam. Dan natur sendiri itu sifatnya buta, sedangkan Allah itu ini sifat basor, melihat. Natur itu sifatnya bisu, tapi Allah moho kalam, moho ngendika, dan sebagainya. Jadi natur itu dia mencari energi atau kekuatan itu dari perputaran alam. Jadi dia meyakini semua terjadi itu semua dari dayan binayan, adon-adon. Sampai meramal nasib diri sendiri juga diambil dari sifat adon, sifat natur itu sendiri. Jadi dengan keseimbangan alam. Maka kebanyakan olah hari naturalisme itu juga menemukan jalan yang buntu. Karena apa? Adon-adon sendiri kadang seperti ini. Kenapa si Suto kae sifatnya sabar? Yo malilahan, narimo, juga muringan, netral, jembar dadane. Ti si B kae kok kuasar, orang tremonan, buatan, emosionalan, bangasan. Kuwi digoleki adon-adone gak temu. Sebab iki piye? Sebab iki piye kok iso beda-beda padahal adon-adone kedadiane yo padha ra yo. Ya. Sing dipangan padha apane padha. Iki jawabe wong ahli naturalis, mung jawabane itu kapinujon. Tapi orang yang tahu tentang Gusti Allah kembali kepada daya yang tertinggi itu adalah Allah itu. Maka di situ jawabannya semua itu kehendak lillahi ta'ala. Monggo nggak pernah menemukan jalan yang
buntu. Nah, seperti sifat Allah, sifat itu hanya piranti. Sifat itu adalah pembeda, alat untuk menemukan siapa yang maha kuasa ini. Maka sifat ini kan ada miliknya. Yang milik siapa? Yang punya sifat. Yang punya siapa? Misalnya kuasa, ada yang maha kuasa, ada yang kuasa. Yang maha kuasa itu adalah Allah. Yang kuasa itu adalah benda yang menerima sifat itu. Kodrat masuk di dalam jasad itu jadi kodirun yang kuasa. Maka kalau yang kuasa itu adalah kembali kepada adon-adon. Maka kalau kita meramal, kita merangkai dengan sifat Allah, pembagian sifat Allah itu sendiri, pembakasan ini sebenarnya ya kaya-kaya sama dengan natur itu. Karena saya bisa kuasa karena kemasukan sifat Allah kodrat. Makanya saya jadi kuasa. Jadi yang kuasa. Iya, itu keseimbangan alam. Nah, maka kalau kita mandang kepada energi yang tertinggi itu adalah Allah, maka sifat itu ada yang punya kuasa, ada yang maha kuasa. Maka yang maha kuasa baru yang kuasa. Terus itu saja untuk penjelasan natur, Mbak. Natur ya. Jadi natur itu ini pandangan kita loh ya, bukan pengetahuan saya loh ya. Tapi saya juga mengidap dengan pengetahuan ini untuk ukuran saja lah gitu ya. Karena kita bahas tentang kitab ini. Jadi natur itu punya sifat bisu, sedangkan Allah punya sifat kalam. Ya, maka dari itu natur itu punya sifat buta, tuli, bodoh. Allah punya sifat maha melihat, maha mendengar, maha kuasa dan sebagainya. Ya, perbedaannya di situ. Iya. Jadi kadang-kadang benturan pandangan itu ketika salah satunya di situ ya, Mbak. Iya. Orang yang pandangannya baru sampai natur, ketika dibentur dengan orang yang pandangannya sudah keilahian akan ada jadi benturan. Tidak gambung, tidak nyambung. Maka dari itu hanya pengajian pandangan saja. Jadi kadang-kadang orang yang sudah man arupa nafsu barang siapa tahu jati dirinya akan tahu dengan Tuhannya, wis merasa malang kerik. Tapi orang yang bisa menerima pada hakikatnya malu sebenarnya. Saya ini ada bangke saja kok seperti ini kok. Wis ngaku-ngaku ra yo ngono. Bolam itu bisa bercahaya karena dari arus listrik ya kan? Iya. Jangan mentang-mentang bisa bercahaya, jangan kipas, jangan mentang-mentang bisa berputar. Itu kuasa, tapi tidak maha kuasa. Yang maha kuasa apa? Bagikan, yaitu jengsetnya, ada gitu kan? Konangan Seno diceklek-kelek saklari. Seno untuk saklari ya mati, sakakar. Oke. Kita lanjut kepada pembahasan nomor 19. Sang Mudotomo ngendika, yo Mas, aku wis ngerti. Aku wis yakin yen Gusti Allah iku ana. Lan panjenengane iku daya kekuatan utawa panguwasa kang dhuwur dhewe. Sang Werdatama niki jawab, syukur yen kowe wis kesinungan iman. Nanging kowe ngerti yo, imanmu iku isih kagolong imane wong taklid. Tegese mung tiru-tiru wong akeh utawa gugon-gugonen kakangmu, aku iki kok pikir mongso to duwe maksud nasarake ora. Nah, niki tentang iman, Mbah. Iman apa pandangan Syekh Imam Al-Ghazali. Imane wong gugon-gugonen, imane wong ahli kitab agama utawi usuluddin, lan imane wong ahli marifat utawi arifin. Itu penjelasannya kados pripun. Nah, itu tadi tentang kata-kata yo wis percaya, tapi imanmu senajan kowe percaya, imanmu taklid. Nggih.
Sebab imam manut wis iso nampa keterangane kangane, yo bener Kang, kula sakniki ngertos ra ngono ta yo. Nggih. Ngerti apa sing dikarep kangane. Oh iya kula nembe yakin percaya Gusti Allah ki kekuatan sing Paling dhuwur. paling dhuwur, energi yang tertinggi Kang. Lah, mergo diterangke kangane bisa nampa iki mau, dekne lagi percaya. Nek ora percayane urung buah iman, urung mengalami dhewe, akhirnya gugon Tuhan iku sekedar taklid. Ngrungokke iso paham, bari bisa menerima kebenaran saja, tapi dia belum tahu ngalami kebenaran itu sendiri. Tapi dia wis memahami. Nah, iman itu dibagi 3 tadi. Iman taklid yaitu seperti gugon Tuhan, iso memahami dalam Quran ngene-ngene, bisa menerima, bisa paham tentang Allah, tapi dia tidak kenal Gusti Allah. Ya tentang Allah toh ya. Itu tadi ada pesan hati-hati lu Mbah, itu tadi kan. Itu mungkin keterangan terjemahan dari Quran itu sendiri, terus dia itu, tapi dia ya hanya pemahaman saja. Belum mengalami, maka itu taklid gugon Tuhan. Mungkin mau ya untuk keterangan nuki terus percaya, tapi dia sendiri belum mengalami. Tahu tentang Allah tapi tidak kenal Gusti Allah. Nah, terus saiki Imam Nasruddin kembali kepada situ lagi. Dia paham tentang Allah mau lewat kitab, lewat ngaji, lewat kitab. Nanggon surat Ihya Ulumuddin, nanggone Kikam, di situ di Kikam ada mengatakan, jikalau bukan karena medan nafsu, tak pernah adalah sang salik berjalan jauh menuju kepada Allah. Karena sang kolik dan sang makhluk sama sekali nggak ada jarak. Ini paham menerima. Oh iya, itu. Ini urung tahu ngalami. Ngono lho. Jadi yang memahami itu kitab. Terus ada lagi, bagaimana saya bisa hadir di hatimu, sedangkan nafsumu masih terpampang pada cerminmu. Oh iya ya. Aku narino wae tak pikirke mung nafsu tok dunia ini. Gusti Allah gak bakal teko ning hatiku sebab bayangane mung dunia-dunia dan dunia saja. Itu paham. Tapi ya sekedar pemahaman saja, belum tentu dia melakukan karena itu ahli kitab Usuluddin. Wah, nak debat yo pinter wi. Ngapain ke wong bareng pinter. Wah, debat pinter. Lah ini Imam Arifin ki kadang wonge bodoh. Kadang dia menunjukkan sifat basaria, pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu. Dia pura-pura tidak mau loh. Takut. Nah, maka di situ Imam Arifin orang yang kenal karo Gusti Allah, weruh-weruhe dhewe. Bahkan orang yang kenal karo Gusti Allah itu tidak bisa cerita. Wong critakno dina Minggu wis petuk apa urung, ora iso ngerti kok. Ora iso ngerti. Lah nek petuk kaya apa, wujude, sifate, ora iso cerita, tapi ayo ana to ya. Nggih. Wong ketemu karo turu, wah ya ora iso ngerti kok. Jadi ketemu dina Minggu karo turu coba padakno ketemu karo aku tuk gatuk ngene iki. Kembali ketemu karo Gusti Allah coba padake kaya ketemu karo makhluk perkara kang anyar. Yo beda meneh. Lah Imam Arifin itu wong sing peroh Gusti Allah, kenal karo Gusti Allah, weruh-weruh iki kenal-kenali dhewe. Ning gak iso cerita. Gak iso cerita, tambah bodone. Nggih. Menak dielekke wong, menak dikapirke wong, enak diarani dibodohke wong daripada dianggap wong pinter ngono lho. Nggih. Lah, yo iman ana telu kuwi. Kaya wong rokok mah to yo. Nggih. Berarti penjelasan tentang imam menurut pandangannya Syekh Imam Ghazali itu ada 3. Imam wong gugon Tuhan itu imam taklid, imane wong ahli kitab atau Usuluddin, kemudian yang ketiga adalah imane wong ahli makrifat utawi arifin. Itu penjelasannya tadi seperti itu. Lanjut, niki ada pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, orang yang tahu tentang Allah atau jalan menuju Allah ketika menyampaikan kepada orang lain, itu bagaimana? Padahal dia sendiri belum mengenal Allah. Apakah masuk kategori seperti contohnya itu seperti calo terminal yang hanya mengarahkan tapi tidak berangkat? Apakah seperti itu atau seperti apa penjelasannya, Mbak? Ya, jadi
Kalau di terminal itu kan menawarkan segala sesuatu. Mari ke Bandung, mari ke Sumatera, mari ke Bali, mari ke Jakarta. Yang diam-diam naik sampai ke Bandung, yang diam-diam naik sampai ke Bali, yang diam-diam naik sampai ke Sumatera, yang diam-diam naik sampai ke Semarang, Jakarta, dan sebagainya. Tapi si calo itu hanya dia ngurusi kepingan receh. Seperti itu calo. Seperti itu calo. Nah maka kayak malaikat Jibril sendiri juga calo loh. Kanjeng Nabi Muhammad itu waktu naik di Sidratul Muntaha, Jibril nggak mau sampai ke sana. Oh, sono dia mati. Gak mampu. Gak mampu deh. Gak mampu tekan kono. Maka Nabi Muhammad itu diwisuda di Sidratul Muntaha, direktur oleh Allah, didoseni oleh Jibril. Maka dosen itu kadang-kadang iso kaya caluk ngono kuwi ngono. Nggih. Oh ya. Yang kedua, Mbah, bagaimana cara mengenali nafsu pada diri kita supaya bisa mengetahui umpan-umpannya? Ya, waspadalah. Nah, kita belajar mengenal nafsu. Kalau nafsu itu jelas baik, ya. Nafsu itu bagus karena kebutuhan, ya, kebutuhan tercukupi sudah. Tapi yang jelek itu hawanya, hawa nafsu, hawanya, buatnya lah, misalnya. Nah, di situ ada kotir. Kotir itu perintah dan cegah dari Allah yang di dalam hati seseorang. Atau perintah dari Allah itu ada 4. 1, kotir ilahi, perintah kerentek dari Gusti Allah. Kotir nafsihi, kotir maliki itu perintah dari malaikat. Itu di hati itu. Kotir nafsihi perintah dari nafsu. Kotir syaitan perintah dari setan. Okay. Nah mungkin saja kotir ilahi itu yo sing bisa menerima yang orang yang sudah kelasnya nabi lah yang ngono ya. Orang yang sekelas nabi lo ya. Yeah. Orang yang sudah kelas nabi memang betul-betul orang itu tahan uji juga kan. Karena kotir ilahi itu kalau kita terima dengan akal yang sehat, dengan akal ini merugikan. Merugikan. Artinya merugikan bagaimana? Kon ngaku salah, walaupun bener ngaku salah, dipitnah kon menerima, dicacat paidu kon meneng, kon sodako, kon impak, kon nulung wong, kon manusia, macam-macam lah ya. Prinsip ekonomi tidak masuk. Prinsip ekonomi nggak masuk. Pokoknya dipandang sepintas selalu itu merugikan kita. Untungnya belas. Pokoknya nggak mampu. Ngono wong biasa-biasa ngono mau. Jangan kalau aku ora biasa ini ki. Mana lo? Ya, itu kotir ilahi. Pokoknya kotir ilahi yang bisa menerima orang yang sudah selevel nabi gitu ya. Yang kedua, kotir maliki. Itu adalah kotir perintah dari malaikat. Karena malaikat itu pandangannya hanya 2, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dia mendirikan kebenaran, kesolehan. Nahi mungkar nyegah kemaksiatan dan kemungkarat. Maka dari itu juga perang sifatnya. Yang namanya perang itu mungkin membutuhkan biaya sing piro-piro, rawani mati, rawani pelarat, yo gak mau menerima itu kotir maliki. Ate kalau nomor tuane rawani ki mau, tapi kalau netan tak bantah wong tuwa ora ngono. Ya tadi. Iki wong tuwa rata anu piye moro tuaku sisan anake dijalu aku kelanan ta yo ngono. Iki duraka apa ora? Duraka apa ora ya ngono. Kalau kita membuat kotir maliki juga mandang itu ora yo betul. Gak mandang itu yang benar dia itu melakukan kebenaran, kesolehan dan dia itu selalu amar ma'ruf nahi mungkar menyegah kemungkaran. Kalau kita mendirikan kebenaran, sholat, sedekah dan untuk kebenaran ini enak. Tapi yang sadah namanya nahi mungkar, nyegah kemungkaran, menyegah keinginan orang lain, makan hati loh. Iya, tukaran ini. Tukaran ngono loh. Tukaran. Iya. Pak, awal.
ngoten niku sirik. Wah, patoke diuncalke. Saiki nang perapatan, walaupun itu orang mabuk nyekek botol, Pak, mari Jumatan. Oh iya, Pak, mari puasa. Iya, Pak, mari sholat. Iya. Tapi kalau kita sudah menyegah kemungkaran, Pak, itu haram itu, Pak. Itu haram, Pak. Botolnya diwale. Makan hati kan? Iya. Ya. Maka di sini Khotir Maliki itu kalau kita cerna dengan akal pikiran yang sehat, manusiawi itu juga nggak ada untungnya. Juga satu sisi banyak musuhnya, iya kan? Seolah-olah ikut campur urusan orang lain. Jenenge yo HAM, iya kan? Maka dari itu ini dua khotir ini yang sifatnya keilahiyah. Terus yang ketiga itu adalah khotir nafsihi, perintah dari nafsu. Biasanya nafsu niku kadang-kadang wani barat gila hormat, jaluk ijol. Misalnya di tetangga kita ada yang bikin musola, bikin masjid. Saya punya sapi 5, wah, yang 3 saya berikan supaya masyarakat menganggap saya ini adalah orang berjuang, orang dermawan, ayo. Wah, sedekah hebat lah ngono, sanjung. Wah. Tapi dari pandangan Allah kosong. Nah, maka namanya itu khotir nafsihi, nafsu wani melarat tapi gila hormat. Lah khotir nafsi yang seton itu sama sekali nggak ada baiknya. Sama sekali nggak ada baiknya. Wes ngono wae. Jadi terus dibelah. Jadi khotir itu ada khotir saitonia, ada khotir keilah. Iya. Barang siapa mengikuti khotir keiliyah, maka orang tersebut akan matinya nanti kusnul khotimah. Barang siapa mengikuti khotir saitonia, maka orang tersebut akan mati nanti suul khotimah. Nah, untuk membedakan ini nafsu setan atau tidak, keilahiyah atau tidak, di mana yang salah itu semua itu di mana yang tujuannya menguntungkan dari pribadi, itu nafsu dan setan. Pokoknya ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu, ada tujuan. Nafsu kofiyah, nafsu yang terhubung oleh agama. Aku sedekah akeh dhewe. Akeh sedekah akeh dhewe. Masjid tak kuasai. Lah ngono. Misale ngoten niku. Lah nggih. Yo ngono kuwi lah, mula ingin mengenal nafsu sing penting di mana yang sifatnya menguntungkan diri sendiri. Ya. Terus dia adalah maksudnya menggunakan bagaimana saya dapat keuntungan dari orang lain, bisa manfaat orang lain, itu namanya itu nafsu, hawa nafsu. Lah maka kita garis besar del sing intisari po yang bagus, kita selalu bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bisa manfaati orang lain? Bisakah saya bisa menguntungkan orang lain? Jangan sampai bagaimana saya bisa manfaatkan orang lain, jangan sampai kita bicara bagaimana saya dapat untung dari orang lain. Sing inti nafsi ilahi dan maliki itu di dunia seolah-olah nggak ada untungnya. Ya seperti itu umpannya. Mungkin saja ya sing ingin pendapatan ngono wae gampangnya ya. Lah iki sing nafsu kopiah iki lho. Nafsu kopiah iki nafsu yang tersubung. Bisnis yang tersubung oleh agama. Aku berjuang agama, iki ngumpul ke ngene, gawe masjid, gawe ngene, tapi ujung-ujungnya untuk mencari lahan. Lahan apa? Mata pencaharian. Itu nafsi kopiah itu yang sangat. Lho aku seneng ngopi. Sebabnya apa? Kepengen belajar nguang nafsu kopiah iki lho. Nggih. Kopi lur. Nggih. Nah, sekarang yang ketiga, birrul walidin sing bener niku pripun, Mbah? Nah. Ya tadi dari bakas tentang birrul walidin yang bagusake wong tua loro. Kadang-kadang bagus wong tua loro ki piye, terus bagusake wong tua loro ki mau terus banjur apa keinginan wong dituruti kan ya enggak.
kita bagus ke wong tua salah ya takut mesake yen wong tua keloro ki mlebu neraka. Nggih. Ya diarahke, dituntun, terus kita dengan tata krama sing apik, kita seolah-olah hidup di kaki dua kaki orang tua, bapak maupun ibu. Jadi yang birrul walidain yang intinya kita siap jadi pelayannya bapak dan ibu, utamanya adalah ibu. Barang siapa hidupnya jadi pelayannya ibunya, maka nanti dia akan hidup di atas kepala orang banyak. Jadi tidak semua keinginan orang tua itu dipenuhi, tapi kita sebagai mulyake wong tua dengan cara siap menjadi pelayan. Siap jadi pelayan. Intinya ya seperti itu. Nabi Ibrahim ya. Suruh menjual arca. Ya menyang mangkat sendiko dawuh, tapi sampai di jalan dipeceli. Titibakno pecah. Bapak retone tribo pecah. Kan tribo pecah. Ora dingai kan enggak tibokan iki ora. Tapi tidak pernah menolak. Gawe legose. Kon maling menyang. Neng yo kudu mandek jalan, gawe lego. Gak berhasil. Ya. Aku roh wong. Konangan gimana? Aku roh wong yo Bang. Tuh nggih, aku roh wong. Nggih. Terus yang keempat adalah mohon solusi supaya para ahli kitab bisa kenal Allah. Tidak cuma tahu tentang Allah. Caranya bagaimana? Ya, caranya ya seperti Nabi Musa. Dia ngalim sedunia, nggak ada banding Nabi Musa itu. Tapi dia berpikirnya dia ingin mencari guru yang menyadarkan. Karena orang-orang ahli kitab tuh kadang tidak sadar. Karena apa? Di situ dia merasa pintar sendiri, merasa paling hebat, cenderung sombong dan pengetahuan itu hanya pintar bicara dan sebagainya. Nah, maka dari itu dia mencari guru yang bisa menyadarkan. Kadang-kadang guru yang menyadarkan itu hikmah kebalikannya. Ya, maka dari itu sehingga waktu zaman Nabi Musa itu dengan Nabi Khidir itu yang dilakukan Khidir itu bertentangan dengan hukum yang dibawa oleh syar'i Musa. Bertentangan. Karena apa? Kalau Nabi Musa itu yang dipandang depannya. Tapi kalau Nabi Khidir, ya depan sana, pandangan yang paling jauh. Orang ursa depan. Orang ursa depan. Jadi ya dipandang depan sana. Berarti caranya mencari penuntun. Seperti ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itulah kuncinya. Jadi membahas tentang Nabi Khidir, Mbah. Dengan mengatakan bahwasanya semua yang dilakukan Nabi Khidir itu bertentangan dengan syariatnya Nabi Musa. Terus di cerita Nabi Khidir itu ketika naik perahu, kemudian perahunya dirusak. Kemudian setelah sampai daratan dirusak, kemudian ketika sampai di daratan di situ ada bayi, terus bayi itu dibelah. Kemudian di situ kemudian berjalan, kemudian ketemu gubuk reot yang tidak ada penghuninya di sudut kampung, ibaratnya bukan di perkampungan, terus diperbaiki. Terus itu secara hakikat itu maksudnya bagaimana, Mbak? Nah, iya. Maka Nabi Musa itu umpama orang-orang zaman sekarang itu orang ahli kitab. Orang ahli kitab, ulama sing ahli kitab. Nah, Nabi Khidir itu siapa? Nabi Khidir itu adalah ulama ahli torekoh. Karena apa? Ahli kitab, ahli syariah itu dikatakanlah asyaratu ahwali. Syariat adalah ucapan. Ya, syariat adalah ucapan, apalan, mengapalkan apilaning ilmu. Katakanlah kalau Mbah Gudur mengatakan
Eh, yang namanya duh bala kanca priya wanita ngaji aja gur sarengat bloko pur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburi bakale sangsara karena dia hanya formalitas teori saja resep resep saja. Dan maka awal itu adalah ucapan sarengat itu untuk memperindah dohir jadi casing saja dohir saja tapi dohir itu tidak bisa dibawa mati lah maka butuh diunggahke wa torekotun afngali torekoh adalah perbuatan seperti Nabi Khidir mecah perahu, bocori perahu, belah bayi itu kan perbuatan tapi tidak berkata dia kan karena dia kalam yang diterima itu sangat halus kalam lillahi ta'ala ya di dalam sana kadang-kadang itu bertentangan dengan hukum syariat yang ada ucapan kenapa wa tarakatun lagi jiwa mahir torekoh untuk memperindah hati jadi yang dilakukan Nabi Khidir itu adalah pandangan hati pandangan hati nah, maka kalau zaman sekarang antara Musa dan Khidir itu bagaimana? Yaitu wong ngaji ilmu fikih dan ngaji ilmu tasawuf. Yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu adalah tasawuf. Yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah fikih. Sarengat. Jadi gambaran. Karena dia sudah sampai ke makom apa? Jadi dia makom sampai wah hakikatun lais lagi saroir. Hakikat untuk memperindah sir dan roh. Sir dia tahu rahasia ilahi ta'ala. Setidaknya tahu kodok dan kodar yang akan datang. Jadi sir itu rahasia. Jadi memperindah roh itu tadi dia mengenal pada dirinya sendiri dalam arti mengenal pada sang roh ilahi di dalam diri kita. Seperti Nabi Musa berjumpa dengan Khidir itu tadi, Khidir itu rohnya misalnya ya, Nabi Musa itu adalah jasadnya. Brotoseno itu Bima itu rogone, tapi hatinya itu adalah Sang Ruci Batoro. Itu kalau bahasa itu, maka kadang-kadang jasad dengan hati itu sangat bertentangan, sangat bertentangan. Maka dari itu kalau Mbah Gus Dur waktu saya ngikuti muktamar di Kediri sekitar tahun 72-an ya di Kediri itu dia menyampaikan torekoh itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang doib bagi orang yang bodoh nak wong pinter gak diwajibke torekoh tapi ulama begitu banyak saya mau tahu orang sekian banyak tuh siapa yang bodoh semua tuh ngacungkan angkat tangan semua tapi begitu siapa yang sudah ngalim yang pinter nggak ada orang yang ngaku berarti bagaimana bodoh yang kene ora bodoh yang koyok kono artinya apa Nabi Musa itu bodoh tentang hikmah tentang hati maka dia diwajibkan bertorekoh berguru orang yang menyadarkan karena yang namanya sarengat yang namanya fikih itu adalah menggulang tentang hukum bener karo salah tapi yang namanya torekoh itu murid torekoh jenenge salik itu adalah pencari Tuhan untuk mengenal Gusti Allah. Nah, intisari pada hakikatnya Nabi Khidir itu adalah guru-guru mursyid toreko. Ya semua toreko. Mengapa Mbah yang jadi Nabi Ulul Azmi itu Nabi Musa? Kok bukan Nabi Khidir? Padahal kalau dilihat dari sejarah ini, pandangan Nabi Khidir lebih jauh daripada Nabi Musa. Kenapa yang jadi Ulul Azmi itu Nabi Musa bukan Nabi Khidirnya malah? Nah, namanya Ulul Azmi itu kan orang yang terbrongsok paling rekoso toh yo. Nabi Khidir gak tau rekoso kok. Orang yang paling rekoso nabi itu udah berapa ribu nabi disaring
Yang paling rekoso 25 nabi dan rasul. Nggih. Disaring lagi ulul azmi itu hanya 5 orang, seorang nabi yang paling Cobanya paling berat, yang paling hebat dan tinggi. Nggih. Loh, Nabi Khidir gak pernah rekoso. Ngono lho. Tinggal minggat bojone ora pernah ngersula. Sedangkan Nabi Musa rekoso terus, ngono lho. Yang dinamakan ulul azmi kan orang yang bermampu nahan rekosone niku to ya. Ngono lho. Jadi bukan karena bukan karena pandangannya, tapi karena dia menerima cobaan yang begitu kuat, begitu berat, tapi beliau masih kuat. Ya, intinya ulul azmi adalah orang yang ahli qanaah. Iya, ahli qanaah, ahli nerima. Nah, maka tentang tasawuf Islam itu dia betul tidak bisa nerangkan tentang dateng pangeran, ya, tentang hakikating dateng pangeran, sebab pangeran ki gak iso dibakas. Oke. Nah, tadi bicara menerangkan alam akadiyah itu lata ayun tidak nyata. Walaupun orang sampai di sana tidak akan bisa cerita, tapi nerangke. Oh, dia maha lembut. Nggih. Maha lembut, masa kita bisa mengeraba, nggak akan bisa. Loh, sesuai dengan Allah lata ayun tidak nyata. Dan maka di situ dimakan Allah tuh kalau kodir bilalati kuasa tanpa piranti yo akal dan pikiran semua itu sudah nggak mampu. Termasuk Jibril sendiri nggak mampu. Kayun bilaru hidup yang tanpa roh. Bagaimana dia bisa sampai di situ? Maka Jibril sendiri itu masih sebongsawa kalau nafsi dekatoma kabeh awak mati. Nggak akan bisa manfaati sampai di sana. Maka Jibril tidak mampu sampai di sana. Jibril itu juga alam pikir, juga Jibril itu alam piranti ini menungso. Nggih. Jibril jasad gak bakal mampu sampai ke mako Nur Muhammad. Nah, maka di situ dalam alam akadiyah tidak akan bisa diceritakan, siapapun yang akan bisa tidak bakas. Ilmu apa saja nggak akan bisa nyampe di sana. Kecuali orang yang sudah dituntun oleh gurunya, ahli toreko maupun oleh ahli kitab, bagaimana orang yang mengkajinya itu dituntun oleh sang gurunya, nanti dia dengan benar-benar melakukan itu maka akan mendapatkan ilham. Dituntun oleh rokaninya sendiri, oleh roh ilafinya sendiri, oleh sang roh ilafi sendiri. Dan maka dari itu disitulah nggak ada orang yang bisa menyampaikan pada saya, oh, wis ketemu Gusti Allah, nah dijawab ketemu kafir, biarlah ketemu. Pada umumnya yang namanya ketemu tuh gatuk. Padahal kita masuk di wilayah sana pun kita tidak bisa cerita apa-apa. Berarti piranti hidup kita sudah tidak mampu. Sudah nggak mampu, segala sesuatu nggak mampu. Jadi cerita tentang roh idofi, Mbah. Roh idofi itu apakah sama dengan Kanjeng Nabi atau Rasulullah bertemu dengan Jibril dengan wajah asli? Nah, iya. Warji ketemu Warji. Kalau dalam pedalangan itu Sang Bima ketemu Sang Ruci Bathara itu wajahnya yang asli, maka digambarkan Sang Dewa Ruci itu sangat kecil, sangat kecil banget. Dalam arti apa? Itu bakasan yang lembut, yang rungsit, yang gawat keliwat-liwat. Dia akan bicara dengan roh ilafinya sendiri. Dengan roh itu waktu di situ apakah ya manut akal dan pikiran? Enggak. Ya sesuai dengan tuntunan, karena dia dituntun. Oke, aku bicaranya biasa. Nah di situ akan ada tuntunan tersendiri yang tidak terbentuk dari akal dan pikiran kita. Tidak bisa diakal. Iya. Nah, maka wahyu itu kadang-kadang, ilham itu kadang-kadang kan sesuatu yang tidak diinginkan, nakut-nakuti. Kalau Saridin kan jegur segoro dan sebagainya ini kan ya gambaran-gambarannya seperti itu. Apakah mungkin kita bisa hidup di lautan gitu kan? Maka seperti itu. Nah, maka kalau kita bicara tentang tuntunan sampai di sana sarung ilap itu sangat rungsit. Kok kita bisa bicara sampai wilayah itu orang-orang yang seperti itu biasanya orang-orang yang sudah kepepet hidup atau mati, milih mati daripada hidup. Wis kepepet nafsu sama sekali, sudah ada keinginan gerak sama sekali, milih mati daripada hidup. Wong saiki
ora mangan telung dino mah ape petuk Sang Rohilo. Iya. Nah, terus ini Mbah, jadi kadang nggih, saya itu pernah pernah apa pernah diberitahu sama teman. Eh, jadi teman dari Sumatera itu pernah WA saya bahwasanya dia bertemu dengan dirinya sendiri yang kemudian apa namanya eh, dengan wajahnya sendiri, terus kemudian dia diajak begini ya begini, diajak begitu ya begitu. Eh, terus kemudian apakah itu bisa menjadi apa gini ya? Apakah itu betul-betul seperti itu atau butuh penjelasan dari guru atau ahlinya ataukah hanya apa ya penjelasan itu bisa diterima sepenuhnya? Ya. Maka kalau bakasan-bakasan itu kan kemungkinan zaman sekarang ini ya jarang lah ya. Ya. Jarang karena apa? Yang namanya kita berjumpa dengan diri sendiri itu kita punya amarah berarti api. Ya. Kita punya awamah berarti kan bumi. Kita punya sopiah dalam arti angin. Kita bisa mutmainah dalam arti air. Geni, bumi, banyu, angin itu perubahannya jadi nafsu amarah, lama sopiah dan mutmainah. Itu yo bisa tampak wujud kita yang asli. Semua itu jadi bentuk kita yang asli. Kadang-kadang merah dalam arti nuntun di alam penasaran, kadang-kadang hitam itu yang jiwa yang nuntun di alam kegelapan, kadang-kadang si putih itu yang mutmainah itu yang nuntun ke alam yang sifatnya ya sifat kewani kebu lah ya. Sopiah yang nuntun kepada emosionalan dan sebagainya, angin gemeruduk. Itu semua kalau masih 4 ini yang urusannya pada kita itu kita wajahnya seperti kita semua. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, Song Rohilov itu bagaimana? Rohilov itu kalau pandangan dalam Mitahuldana itu warnanya putih, tapi bukan putihnya si kapur, tapi putihnya seperti putihnya si aluminium. Putih itu Sang Rohilapi. Semua tuh seperti kita, tapi warnanya beda-beda karena semua amarah tuh nafsu-nafsu itu sama dengan kita semua. Intinya butuh penuntun ya. Butuh penuntun. Nah, Sang Rohilapi sendiri ini tuntunan ini apabila ditenang dan akan sekarang ya nggak akan mampu. Biasanya seperti itu. Karena Rohilapi sendiri, karena kita sudah punya pandangan di dalam buku diterangkan, wah sekarang Rohilapi itu warnanya kayak warna aluminium. Karena itu sudah jadi penggontor, jadi bayangan, jadi pandangan. Bisa juga iblis merupai seperti itu gitu loh. Oh, makanya kita butuh guru, seorang mursyid supaya bisa membedakan apakah ini benar atau tidak. Makanya karena wilayah itu sangat rumit, Maka kadang-kadang Sang Rohilov itu nuntunnya itu mungkin tidak seperti keinginan nafsu. Pokoknya nafsu nggak mau menerima lah ya. Kira-kira nggak mampu menerima keinginannya. Maka orang-orang itu kalau sudah sampai di situ nur buahnya sudah tinggi, kadang-kadang banyak orang yang mengatakan goblok, gendeng, ada yang mengatakan itu majnun, ada yang mengatakan gila dan sebagainya karena sedang dituntun. Maka tuntunan Sang Rohilov itu mungko dicakan zaman sekarang mungkin saja ya nggak akan diterima oleh masyarakat umum, tapi yang menjalani itu asik. Maka dari itu kadang-kadang nurbat yang paling tinggi itu kadang-kadang malah bisa dianggap ngaku nabi dan sebagainya itu. Padahal itu nurbat yang paling dalam. Kalau dicakan zaman sekarang seolah dianggap ngaku nabi, dianggap ngaku apa itu. Jadi yang mengalami itu tidak bisa mengendalikan. Nggak bisa mengendalikan. Nah, maka kadang-kadang kalau dicoba kadang ada kata-kata la ilaha illa anta. Ada la ilaha illa ana. Ada la ilaha illallah. Maka di situ. Lah kalau kita sudah masuk di wilayah la ilaha illa ana. Jadi anak al-haq, akulah yang ka. Akulah yang ka seperti Al-Halab Abu Mansur. Itu sampai dibunuh karena dia mengatakan kalau dengan asiknya berzikir la ilaha illallah dia sampai berdiri
Kawulaku, sembahlah aku, karena aku adalah Tuhanmu. Kamu jangan nganiaya dirimu sendiri, sembahlah aku adalah Tuhanmu, ana al-haq. Wah, begitu sadar ada salah satu santri, oh guru tadi mengatakan ana al-haq. Enggak, nanti kalau seperti itu lagi, lekaslah babat dengan pedangmu. Begitu dilaksanakan begitu dulu lagi. Nah, cerita ini ya, hanya cerita. Begitu disabet dengan pedangnya, malah di dalam masjid penuh dengan al-halat. Penuh dengan al-halat. Ceritanya seperti itu. Ya, padahal kan juga mereka itu juga anak al-haq. Kalau Tuhan mengatakan kami ciptakan. Ya, kami ciptakan, yang namanya kami itu kan bukan aku. Ya. Kami itu bisa dimiliki oleh orang banyak kan lho. Nggih. Terus dalam apa ya, intinya begini. Ketika kita membahas di situ, kita membahas tentang zat Allah Ta'ala, kemudian kita membahas tentang roh itu butuh penuntun yang namanya mursyid. Nah, kemudian begini, saya pernah mendengar cerita, Mbah. Jadi kenal Allah itu lebih mudah daripada kenal wali Gusti Allah. Saya pernah dengar cerita itu. Nah, itu penjelasannya. Ya sungguh betul. Karena Allah itu punya sifat yang khusus. Tapi wali Gusti Allah itu ada yang di pengadilan gugat, ya. Ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang elek, ono sing sugih, ono sing mandi dungane, ono sing ora mandi dungane. Mungkin saja nek wong sing kepengin sugih sing diakoni kuwi waline Gusti Allah ya sing sugih. Nggih. Lah ngoten niku dadi sipate waline Gusti Allah kuwi beda-beda. Tapi hanya sifat Rasul sidik amanah tabligh patonah. Ini untuk ukuran benarkan waline Gusti Allah. Ora tumandu nanggon sugih miskin pinter bodoh ora. Duweni sifat sidik amanah tabligh patonah. 4 sifat ini untuk menunjukkan seorang pimpinan atau itu waline Gusti Allah yang sebenarnya. Tapi gini, bagi para pencari Tuhan atau dia sedang mencari guru, terus kemudian untuk memahami sidik itu bener-bener sing kepiye. Soalnya kadang-kadang begini, Mbak. Benernya saya, ini belum tentu benernya orang lain. Terus saya memandang orang itu kadang-kadang begini, gak cocok karo aku. Untuk ini kadang dianggap salah. Nah, terus untuk bisa membedakan sifat sidik supaya betul-betul ketemu seorang mursyid yang pas, sidik amanah tabligh fatonah. Itu trik apa? Napa nganggo ilmu apa supaya iso menemukan itu semua? Nah, karena orang yang mencari mursyid atau mencari guru itu kan orang yang iman. Orang yang yakin butuh tuntunan. Lah nek masalah bener kanggone wong akeh iki mau Kanjeng Nabi Muhammad dimungsuhi om-ome kok ngono lho. Piye? Nggih. Apa banjur bener terus kono ya? Enggak. Om-ome ya tidak menerima Nabi Muhammad. Itu bagi om-ome juga bener toh yo. Iya. Itu kita bicara tentang wali, itu kan betul-betul orang yang mencari tuntunan sampai kepada Allah. Betul-betul orang yang mau berislam gitu loh. Berarti berislam syaratnya itu harus punya keyakinan dulu. Punya keyakinan dulu. Nah, maka dari itu sidik dalam arti bener dari pandangan syariat, torekoh, hakikat dan makrifat misalnya. Jadi dipandang segi agama saja bener. Amanah kena dipercaya. Ora mentre, ora esok delit tempe sore dadi tempe ora. Yo ora abang-abang ijo-ijo. Wih, dengan mana? Tabligh dia menyampaikan ayat-ayat Gusti Allah gak diturangi, gak ditambahi, terus gak duwe pamrih apa-apa. Secara ikhlas apa adanya. Disampaikan apa adanya. Justru kalau ada orang yang bertanya malah dia sangat suka, sangat seneng. Ngono lho. Sangat seneng. Dia memang menyampaikan orang yang butuh. Nah, di tabligh. Patonah cerdik. Tanda-tanda cerdik. Seandainya ada orang yang datang itu tidak pernah menolak pertanyaan. Semua bisa terjawab. Sesuai dengan yang diinginkan neng dasare Islam. Ngono lho. Dasare
Jadi Islam. mencari apa nggih? Mencari seorang guru sendiri ya butuh diilmuni Ya. orang Gasro. Sifat Rasul sidik amanah tabligh patona. Punya memiliki sifat Rasul itu. Nah, maka dari itu dengan ukuran yaitu betul-betul orang yang beriman ingin mencari Islam, mencari keselamatan. Nggih. Lah nek banyu sidik bener dari pandangan opo wae, lho Kanjeng Nabi dimungsi ome kok ya. Lah dasare wis ra seneng itu kan karena begini Mbak, ketika dasar itu sudah tidak suka, arep dilakoni wong kuwi mbok bener kaya apa tetep salah kabeh. Nah, maka dari itu kalau kita mau mencari seorang pimpinan berkawan, kalau di dalam ikam, Nggih. janganlah kamu berkawan orang yang ngalim ilmu lahir, tapi bodoh ilmu batin selagi dia ngikuti hawa nafsunya. Lebih bagus kamu berkawan orang yang bodoh ilmu lahir, tapi ngalim ilmu batin selagi orang nuruti nafsune. Maka itulah tanda-tanda seorang muslim, tanda-tanda seorang guru itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Ini kelanjutannya dan nanti episode berikutnya. Oke, untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian. Tadi semua pertanyaan sudah dijawab, terus kemudian kita juga sudah membahas sampai ke nomor 23. Jadi pembahasan terakhir tentang pembagian sifat wajib Allah tadi. Kemudian bagaimana cara kita supaya bisa mendapat ilham, terus kenal dengan Allah yang sebenarnya kita butuh yang namanya mursyid. Kemudian untuk mencari mursyid itu harus punya 4 sifat tadi. Jadi nanti akan ada kelanjutan dari session ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.